Performa Jack Brown goda Sintayong. Teknologi baru bantu performa timnas Indonesia. Pemain keturunan yang berpotensi dikenalkan di FIFA Matchday. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Dokumen naturalisasi 3 pemain keturunan Ragnar Oratmagun, Martin Paes, dan Tom Haye sudah selesai ditandatangani oleh Ketua DPR RI Puan Maharani. Dengan demikian, proses naturalisasi ketiga pemain itu bisa dilanjutkan dan Ragnar Tom Haye berpeluang didaftarkan ke skuad timnas Indonesia. PSSI sendiri mengapresiasi kinerja DPR RI yang terus membantu dalam proses naturalisasi pemain tersebut. Kini keduanya tinggal menunggu surat keputusan Presiden atau Kepres dan pengambilan sumpah warga negara Indonesia. Setelah itu akan dilakukan proses perpindahan federasi ke PSSI. Jika berjalan lancar, kedua pemain itu bisa didaftarkan oleh PSSI untuk skuad timnas Indonesia versus Vietnam. Sementara itu, Martin Paes tidak termasuk dalam 28 nama yang dipanggil oleh Sintayong ke skuad Garuda. Namun dengan adanya proses naturalisasi ini, pemanggilan Martin Paes untuk selanjutnya tentu lebih mudah lagi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mengakui kehadiran pemain keturunan membuat dirinya makin tertekan untuk mendapatkan hasil yang lebih bagus, termasuk saat menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Masalahnya ekspektasi publik sepak bola nasional akan makin meninggi dengan materi yang dimiliki saat ini. Di lain sisi, juru taktik asal Korea Selatan tersebut menuturkan kekalahan Vietnam dalam ajang Piala Asia 2023 akan menjadikan lawan untuk bangkit. Akan tetapi, adanya supporter yang mendukung timnas Indonesia bisa meraih kemenangan. Sintayong sendiri optimis mampu menyapu bersih 2 laga kontra Vietnam. Pelatih timnas Indonesia U20 Indra Syafri mempersiapkan diri untuk jeda internasional Maret 2024. Ia memanggil total 37 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan timnas Indonesia U20. Pasalnya, timnas Indonesia U20 punya agenda besar di tahun 2024, yakni Piala AFF U19 2024 dan juga kualifikasi Piala AFC U20 2025. Dari 37 pemain yang dipanggil Indra Syafri, ada total 5 pemain diaspora yang akan membela timnas Indonesia U20. Mereka adalah Choyun Damanik dari Luasan Sport, Wilber Jardim dari Sao Paulo, Dilan Yabran Rinaldi dari SV Bergets Gladbach 09, Eros Darmawan dari UD Longrons, dan Marcelinus Amaola dari UD Longrons. Indra Syafri mengaku sengaja memanggil pemain-pemain tersebut untuk menguji kualitas sekaligus mengukur kemampuan pemain pada laga uji coba kontra China, yakni di tanggal 22 dan 25 Maret mendatang. Sintayong telah menemukan 2 harta karun selama 2 minggu di Eropa. 2 harta karun yang dimaksud adalah pemain keturunan, yakni Jens Raven dan Calvin Verdong. Masih berusia 18 tahun, tenaga Jens Raven dapat diandalkan terlebih dulu di timnas Indonesia U20. Tenaganya dapat diandalkan untuk membantu timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Dunia U20 2025. Secara statistik, Jens Raven cukup impresif bersama dengan sang klub. Dari 15 pertandingan, penyerang bertinggi badan 189 cm ini mengemas 6 buah gol. Sementara itu, satu nama lain adalah fullback kiri NA Sindich-Begen Calvin Verdong. Diketahui Calvin Verdong masuk kategori pemain serba bisa. Selain bisa mentas sebagai fullback kiri, pemilik tendangan kaki mematikan itu juga dapat diandalkan sebagai back tengah dan winger kiri. Untuk itu, jangan heran pada FIFA Matchday Maret 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperkenalkan Jens Raven atau Calvin Verdong ke publik. Jack Brown, si anak hilang Sintayong di timnas Indonesia menjadi pahlawan kemenangan Persita Tangerang melawan Arema LC yang di dalam pekan ke-29 dari Liga 1. Sempat tertinggal lebih dulu, Persita Tangerang pun menang comeback secara dramatis, yakni dengan skor 4-3 lewat gol yang dicetak oleh Jack Brown pada menit-menit akhir pertandingan. Hasil ini membuat Singoedan kini berada di zona degradasi, sedangkan pendekar Cisadane perlahan naik. Diketahui Jack Brown sempat menjadi andalan Sintayong di timnas Indonesia U19. Sayangnya, karirnya meredup karena mengalami cedera parah yang membuatnya hilang bak di telan bumi selama 2 tahun terakhir. Usai perlahan bangkit dan menemukan sentuhan terbaiknya bersama Persita, Jack Brown sempat berbicara soal peluang dipanggil ke timnas Indonesia U23. yang mana akan mengarungi Piala Asia U23 pada April mendatang.
Pelatih Vietnam Philippe Troussier memiliki siasat agar timnya tidak kena mental di Stadion Gelora Bung Karno dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Timnas Indonesia. Sadar akan menghadapi 80.000 penonton, Philippe Troussier memanggil 4 pemain gaik The Golden Star Warriors. Dikutip dari media Vietnam Dantri, Troussier sadar bahwa bertanda kebarkas Timnas Indonesia dengan pemain muda bisa berakibat fatal. Sehingga di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, mereka memanggil nama-nama senior. Setidaknya ada 4 pemain Vietnam senior yang berpengalaman kini dipanggil Troussier. Mereka adalah Nguyen Tien Linh, Bui Tien Dung, Nguyen Tan Chung, dan Nguyen Chong Po. Para pemain tersebut kerap menjadi momok bagi skuad Garuda dalam beberapa pertemuan sebelumnya. Kepindahan Justin Hubner ke Cerezo Osaka membuat dirinya menjadi pemain Indonesia kelima yang berkarir di klub Liga Jepang. Melansir dari laman transfermarket.co.id, sebelumnya ada 4 pemain Indonesia yang tercatat pernah membela klub-klub Liga Jepang. Ada nama Ricky Yakobi yang pernah berseragam LC Matsushita, lalu ada Irfan Bahdim yang pernah membela Vancouver Kofu, dan juga Consadole Sapporo. Kemudian ada nama Stefano Lillipali yang juga pernah berseragam Consadole Sapporo, dan tentunya Pratama Arhan yang pernah berkarir di Tokyo Verdy. Namun dari keempat pemain tersebut, belum ada pemain yang melakoni debut bersama tim-tim di kasta tertinggi sepak bola Jepang atau J1 League sejauh ini. Irfan Bahdim memang tercatat pernah menjadi pemain Vancouver Kofu di tahun 2014 yang berkompetisi di J1 League. Akan tetapi pemain blasteran Belanda Indonesia tersebut tidak pernah bermain di laga resmi dan harus hengkang ke klub J2 League, yakni Consadole Sapporo di musim selanjutnya. Sementara itu bagi Hubner, debut tersebut terbuka lebar, mengingat ia diminati Cerezo Osaka yang tengah krisis bek tengah. Di lain sisi kualitas Hubner juga tidak perlu diragukan lagi. PSIS Semarang resmi mengirimkan 2 pemainnya Wahyu Prastio dan Adi Satrio untuk membela Timnas Indonesia untuk melawan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum dipanggil ke Timnas, Wahyu Prastio dan Adi Satrio berperan penting membantu PSIS Semarang menduduki peringkat 4 sementara dari Liga 1 musim ini. Adi Satrio sebagai kiper lokal mencatat kiprah cemerlang di musim ini, yakni dengan 5 catatan nirbobol dari 22 penampilannya. Meski hanya berada di peringkat ke-10 untuk catatan nirbobol, namun Adi menonjol dalam jumlah penyelamatan dengan 75 saves, hanya kalah dari 3 penjaga gawang asing teratas di BRI Liga 1. Sementara itu, Wahyu Prastio menunjukkan konsistensinya dengan 25 penampilan di BRI Liga 1 2023-2024, yakni selalu bermain sebagai starter dan hampir selalu tampil penuh 2 kali 45 menit. Pemain berjuluk Hulk ini merupakan elemen kunci di pertahanan Mahesa Jenar dan memegang peran penting sebagai pemimpin dengan kepemimpinan yang disiplin. Setiap klub-klub profesional dan tim nasional tentu saja membutuhkan alat teknologi baru untuk mengembangkan performanya saat berlatih. Teknologi baru diyakini bisa membuat pesepak bola tersebut lebih berkembang. Salah satu teknologi yang harus dimiliki oleh klub-klub profesional di Indonesia adalah Bebel Launcher. Untuk saat ini, kalau tidak salah, baru 1 klub saja di Indonesia yang mempunyai alat tersebut. Itu pun buatan luar negeri. Perusahaan asal Indonesia PT Bit Ransel pun meluncurkan sebanyak 10 Bebel Launcher yang sudah dijual ke publik. Partner PT Bit Ransel Ahmad Hadian Lukita mengatakan Bebel Launcher dibuat oleh sekumpulan alumni Institut Teknologi Bandung atau ITB. Bebel Launcher sudah diuji cobakan sebelum dijual ke pasar. Hasilnya banyak pesepak bola yang memberikan respon positif karena alat tersebut sangat membantu dalam berlatih. Ada rencana untuk kedepannya PT Bit Ransel untuk melakukan kerjasama dengan PSSI. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda. Mari terus dukung perjuangan Timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.